Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Rumah Belajar, berjumpa dengan saya Fitro Tobing, guru biologi SMA Negeri 1 Tara Bintang. Pada pertemuan kita kali ini, saya coba memaparkan materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mendeskripsikan dasar dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan klasifikasi 5 kingdom. Sahabat Rumah Belajar mungkin sudah sering pergi ke pasar ataupun ke supermarket. Di sana kita akan melihat barang-barang yang banyak dijual. Barang-barang tersebut dikelompokkan berdasarkan kategorinya, seperti susu, permen, dan makanan ringan lainnya. Setelah itu, barang-barang tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan jenis dan mereknya. Mengapa hal itu terjadi? Itu bertujuan agar para pembeli mudah menemukan barang-barang tersebut. Begitu juga dengan makhluk hidup. Mereka harus dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan mereka. Untuk mengklasifikasi makhluk hidup dibutuhkan dasar pengelompokan yang biasanya didasarkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Semakin banyak persamaannya, maka semakin dekat kekerabatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit persamaannya, maka akan semakin jauh kekerabatan makhluk hidup tersebut. Klasifikasi memiliki manfaat yang sangat besar bagi biologi. Melalui klasifikasi ini, kita dapat yang pertama, memberi nama makhluk hidup yang baru ditemukan. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup untuk membedakan dengan spesies atau kelompok yang lainnya. Yang keempat, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang kelima, mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya yang sangat besar dengan lebih mudah. Pada tahun 1969, Robert Whittaker mengelompokkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ke dalam 5 golongan, atau yang sering kita kenal dengan sistem 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Monera adalah organisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti, atau sering kita sebut dengan prokariotik. Secara umum, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam Monera seperti bakteri dan archaebakteri. Yang kedua, kingdom Protista. Kingdom Protista adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel dan banyak sel, serta memiliki membran inti atau yang sering kita sebut dengan eukariotik. Protista terbagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip hewan atau juga sering disebut dengan protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau sering disebut dengan kelompok alga. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi atau sering disebut dengan kelompok jamur. Jamur adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak memiliki yang namanya klorofil. Jamur banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan dalam pembuatan tempe, kecap, dan roti. Tapi ingat, jamur ada juga yang merugikan bagi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae atau sering disebut dengan kelompok tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil
sehingga tumbuhan mampu membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan yang memiliki pembuluh, dan yang kedua, tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Kingdom yang kelima adalah Kingdom Animalia, atau sering juga disebut dengan kelompok hewan. Hewan memiliki banyak ragamnya, sehingga mereka dikelompokkan berdasarkan persamaan cirinya, seperti bentuk tubuh, ukuran tubuh, cara berkembang biak, dan yang lainnya. Hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Sahabat rumah belajar, demikianlah materi singkat mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.